Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar cara mudah gambar perspektif 3 titik lenyap. Nah, sebelum kita melanjutkan terkait dengan materi gambar perspektif 3 titik lenyap, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari perspektif 3 titik lenyap. Pengertian perspektif 3 titik lenyap yaitu adalah salah satu teknik menggambar perspektif yang memiliki 3 titik lenyap untuk menarik garis dari tiap objeknya. Teknik ini paling sering digunakan untuk menggambar bangunan yang dilihat dari tingkat mata rendah atau tinggi. Nah, jadi perlu diketahui, tentu saja dalam perspektif 3 titik lenyap ini kita menggunakan 3 titik lenyap untuk patokan dalam kita membuat gambar menggunakan teknik ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam membuat gambar perspektif 3 titik lenyap, sama halnya saat kita menggambar perspektif 1 ataupun 2, kita terlebih dahulu harus menentukan atau membuat 3 unsur, yaitu diantaranya adalah garis horizontal, garis vertikal, dan titik lenyap ya. Jadi kita harus membuat garis horizontal, garis vertikal, dan titik lenyap. Nah, garis merah ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu pada gambar perspektif 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap. Ini adalah garis yang mendatar ya. Jadi yang kedudukannya selalu setinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar dengan ketinggian mata pengamat dan memisahkan gambar yang di atas dan di bawah mata. Itu salah satu fungsinya. Tinggi cakrawala atau garis mendatar ini sesuai dengan tinggi mata si pengamat. Jika si pengamat duduk maka dia rendah, jika berdiri maka dia ikut tinggi, seperti itu. Nah, kita lihat terlebih dahulu karakter dari garis horizontal atau ciri-cirinya sebagai garis batas atas dan bawah. Ini juga berlaku pada perspektif 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap. 3 titik lenyap juga sama. Jadi garis horizontal atau cakrawala ini fungsinya memisahkan atas dan bawah sini ya. Oke, saya lanjutkan. Tinggi rendahnya selalu mengikuti sudut pandang subjek atau orang yang melihat objek. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi garis horizontal ini mengikuti pandangan pengamat saat melihat objek. Pengamat itu kita dalam melihat benda ya. Jadi saat kita naik maka garis horizontal itu juga akan ikut naik. Saat kita turun maka juga akan mengikuti kita untuk turun juga ya. Jadi rendah. Nah, seperti gambar ini. Saya lanjutkan. Garis semu yang mendatar. Pada perspektif 3 titik lenyap, garis horizontal tidak lagi menjadi patokan sejajar dengan garis mendatar pada objek. Begitu juga garis vertikal tidak lagi patokan sejajar dengan garis tegak lurus pada objek. Garis-garisnya hanya berpatokan pada 3 titik lenyap. Jadi perbedaannya pada 3 titik lenyap ini, garis yang merah ini atau garis horizontal ini tidak lagi menjadi garis dasar yang harus sejajar pada garis objek. Kalau dalam perspektif 2 titik lenyap, garis yang
mendatar itu biasanya sejajar dengan garis horizontal ini ya, tapi kalau dalam perspektif 3 titik lenyap sudah tidak. Contoh, ini adalah garis yang mendatar ini pada objek ya, ini sudah tidak lagi sejajar dengan garis horizontal ini, karena kita lihat ini jelas miring ya. Jadi kalau sejajar kan harusnya lurus seperti ini, tapi ini miring. Kenapa miring? Karena dia sudah berpatokan pada titik lenyap 1 ini. Begitu juga garis yang berdiri ini ya. Jadi garis yang berdiri pada objek ini tidak lagi sejajar dengan garis vertikal warna kuning ini. Karena apa? Karena garis yang berdiri ini sudah memiliki patokan, yaitu titik lenyap yang 3. Kebetulan ini ada di bawah titik lenyap yang ketiga. Nah, begitu juga titik lenyap 2 ini ya. Nah, jadi tidak ada lagi garis yang sejajar dengan baik garis vertikal ataupun garis horizontal, karena masing-masing garis ini sudah memiliki titik lenyap sendiri-sendiri. Saya lanjutkan, selanjutnya adalah garis vertikal. Nah, ini yang disebut dengan garis vertikal ya, kuning ini, yaitu penghabisan pandangan dari semua bidang horizontal. Karena kita memandang suatu objek terdapat batas pandangan, maka dari itu terjadi garis batas suatu benda. Ini garis vertikal. Adapun ciri-ciri garis vertikal ini jelas sebagai batas kanan dan kiri, sama halnya dengan perspektif 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap ya. Di perspektif 3 titik lenyap ini juga masih berfungsi batas antara kanan dan kiri saat kita melihat objek. Saya lanjutkan. Selanjutnya yang kedua adalah posisi garis vertikal mengikuti subjek dalam melihat suatu objek ke kiri atau ke kanan. Jadi saat mengamat atau kita geser ke kiri, maka posisi garis vertikal juga akan ikut ke kiri. Jika kita bergeser ke kanan, maka dia juga akan ikut ke kanan. Ini contohnya. Nah, sama halnya pada perspektif 1 dan 2 ya. Oke, saya lanjutkan. Garis semu yang tegak lurus. Nah, jadi garis vertikal, garis semu yang tegak lurus. Pada perspektif 3 titik lenyap ini, perbedaannya tadi saya sudah mengatakan bahwa garis vertikal ini tidak lagi menjadi patokan garis untuk bisa sejajar dengan garis vertikal ini. Jadi karena apa? Karena masing-masing garis dalam perspektif karena masing-masing garis pada perspektif 3 titik lenyap sudah memiliki patokan titik lenyap 1, titik lenyap 2, titik lenyap 3. Jadi tidak ada garis yang sejajar dengan garis vertikal pada objek ini. Selanjutnya dari titik lenyap ya. Terdapat 3 buah titik lenyap yang terletak 2 titik di garis horizontal yang posisinya 1 di kanan dan 1 di kiri garis vertikal, dan 1 di garis vertikal, bisa di atas atau di bawah ini. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini ada titik lenyap 1 di kiri, titik lenyap 2 di kanan, kemudian titik lenyap 3 bisa di atas ataupun di bawah ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya terkait dengan titik lenyap yang kedua, ini objek yang mendekati titik lenyap akan mengecil dan menghilang dari pandangan. Ini sama juga dengan perspektif 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap. Jadi objek yang mendekati titik lenyap tentu akan mengecil dan menghilang dari pandangan. Ini contohnya. Nah, jadi kalau objek ini menuju ke titik lenyap 1, maka dia juga akan mengecil
Begitu juga saat objek ini menuju ke titik lenyap 2 juga akan mengecil, serta saat objek ini naik ya ke titik lenyap 3 dia juga akan mengecil ya, karena ini titik lenyap atau titik hilang, titik terjauh dari pandangan pengamat atau kita saat melihat objek. Baik, kita lanjutkan, kita coba melihat bagaimana tahapan akurasi dalam menggambar perspektif 3 titik lenyap. Baik, pada gambar ini adalah contoh gambar perspektif 3 titik lenyap eksterior. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana terbentuknya garis-garis yang ada pada gambar ini. Jadi yang pertama harus diingat, kalian harus punya 3 unsur, yaitu garis vertikal, kemudian garis horizontal, dan 3 titik lenyap. Titik lenyap 1, titik lenyap 2, dan titik lenyap 3. Nah, jadi dalam perspektif 3 titik lenyap ini tentu ada 3 titik yang akan menjadi patokan dari objek yang kita gambar. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana garis-garis baik yang mendatar atau yang tegak lurus pada objek ini akan menuju pada ketiga titik lenyap ini. Baik, kita lihat dari titik lenyap 1 dulu. Nah, pada garis merah ini kalian bisa melihat ini saat saya putar garis ini dari atas ke bawah, ini garis-garis yang ada di sini akan menuju titik lenyap 1. Dan perlu kalian perhatikan pada gedung ini, gambar gedung ini, sisi yang menghadap ke kiri akan menuju ke titik lenyap 1, sedangkan sisi yang menghadap kanan ini ya akan menuju ke titik lenyap 2. Pada gedung merah ini adalah sisi yang menghadap kiri dan ini adalah sisi yang menghadap kanan. Nanti masing-masing akan menuju ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Sedangkan karena ini kebetulan adalah contoh titik lenyap 3-nya di atas, maka gedung ini garis yang tegak lurus atau garis yang berdiri ini akan menuju ke titik lenyap 3 atau ke atas ya. Begitu juga jika titik lenyap 3 ini ditaruh di bawah, maka dia juga akan mengikuti atau berpatokan pada titik lenyap 3 ini menuju ke bawah juga. Nah, mari kita perhatikan saat garis dari titik lenyap ini saya putar, titik lenyap 1 saya putar, maka bisa kalian perhatikan garis-garis ini patokannya adalah titik lenyap 1 ya. Ini kita melihat akurasinya, akurasi garisnya. Nah, jadi menuju ke titik lenyap 1 semua ini. Begitu juga jalan ini. Nah, menuju ke titik lenyap 1 semuanya. Oke. Nah, jadi terbukti semuanya menuju garis-garis ini menuju pada titik lenyap 1. Kemudian kita akan coba garis dari titik lenyap 2. Nah, pada sisi gambar dari gedung yang menghadap ke kanan, ini kanan ya, ini titik garisnya akan menuju ke titik lenyap 2. Kita lihat. Nah, perhatikan
pada gedung ini, garis ini akan menuju ke titik lenyap 2. Begitu juga jalan ini dan garis-garis ini. Garis-garis pada gambar ini semuanya akan menuju pada titik lenyap 2. Nah, coba kita buktikan. Nah, kalian bisa lihat, jadi garis-garisnya akan menuju pada titik lenyap atau berpatokan pada titik lenyap 2. Nah, begitu pula jalan ini ya, menuju pada titik lenyap 2. Oke. Nah, begitu juga garis pada gedung satunya ini ya, juga menuju pada titik lenyap 2. Jadi menuju pada titik lenyap 2. Nah, untuk gambar gunung dan sebagainya ini karena tidak berupa bangunan tapi merupakan alam, dia tidak berpatokan pada perspektif secara, jadi tidak berpatokan pada perspektif secara aturan garis ya, karena ini bentuknya kan tidak beraturan, jadi menggambarnya pun hanya memakai perkiraan ya, dia hanya memakai perkiraan. Berbeda kalau gedung ini kita harus tarik garis lurus supaya patokannya sesuai dengan titik lenyap masing-masing. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya pada titik lenyap 3, kebetulan ini di atas gambarannya ini. Nah, titik lenyap 3 ini patokan garis yang tegak lurus ya, jadi perlu diingat garis tegak lurus pada objek perspektif 3 titik lenyap ini tidak ada yang sejajar dengan garis vertikal. Kenapa? Karena garis tegak lurus ini sudah punya patokan sendiri dalam perspektif 3 titik lenyap, yaitu TL3 ini, titik lenyap ketiga. Kita lihat, nah perhatikan ini, jadi garis yang tegak lurus semuanya akan menuju pada titik lenyap. Kita lihat akurasinya. Nah, saat saya putar, garis yang tegak lurus semuanya akan menuju pada titik lenyap. Nah, kalian bisa lihat ini. Bahkan pepohonan yang lurus ini juga menuju pada titik lenyap. Nah, tiang-tiang listriknya juga menuju pada titik lenyap 3. Nah, oke, jadi itu akurasi dari TL1, TL2 dan TL3. Jadi pada perspektif 3 titik lenyap, objeknya, garis-garis pada objek ini menuju pada titik lenyap masing-masing sesuai. Jika dia menghadap ke kanan sisinya, maka garis yang mendatar menuju pada TL2. Jika menghadap kiri, maka garis yang mendatar menuju pada TL1, dan jika tegak lurus atau berdiri, maka garis yang berdiri ini ya, maka akan menuju atau berpatokan pada TL3. Seperti itu. Baik, demikian materi terkait dengan cara mudah menggambar perspektif 3 titik lenyap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.